jaa fil akhirati liyasu'u wujuhakum waliyadkhulul masjid kama dakhaluhu awwala marratin waliyutabbiru ma 'alaw tasbira. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha besar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Alhamdulillah, berikut tadi sudah dibacakan tasmi' oleh Ibu Faradila Nur. Alhamdulillah, syukurillah kita sampai saat ini masih bisa mendengar, menyimak kegiatan ini. Baik, ibu-ibu sekalian, selanjutnya memasuki acara inti, yaitu kajian tentang tafsir Quran Surat Al-Isra yang akan disampaikan langsung oleh beliau, Ustadzah Latifah Munawwarah LCMA. Mungkin sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu, nanti pada saat pemberian materi ini, kurang lebih beliau akan menyampaikan sampai pukul 20.30. Setelah itu, nanti kita ada sesi tanya-jawab. Mungkin kita bisa bagi 2 termin, begitu ya, 15 menit, atau nanti situasional saja. Baik, karena waktunya sudah jam 8, monggo Ustadzah yang cantik dipersilahkan untuk menyampaikan kajiannya, dan mudah-mudahan ini bisa jadi ibrah buat kita semua. Monggo Ustaz. Jazakumullah khairan katsira, Bu Jamilah dan ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Radina billahi rabba wa bil islami dina. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah amma ba'du. Alhamdulillah ibu-ibu yang saya hormati, khususnya Ketua PD Salimah, Ustadzah BGS, teman-teman pengurus dan ibu-ibu anggota BGS yang saya cintai, serta ibu-ibu di luar BGS yang berkenan hadir dalam majelis kita. Alhamdulillah, jazakumullah atas supportnya semuanya. Pertama-tama Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang ada. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang dapat tentu memenuhi hak-hak ya, kecuali ya hanya syukur yang bisa kita lakukan ya. Mudah-mudahan syukur ini dapat terekspresikan juga selain melalui lisan, maka hati juga, kemudian perilaku juga mudah-mudahan mengikuti rasa syukur ini, mengekspresikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakannya secara bijak, secara baik ya. Meski kita masih dalam pandemi, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melindungi kita dan kita masih sehat ya. Mungkin di antara kita ada yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan kekuatan sehingga mendapatkan kesehatan kembali. Salawat serta salam senantiasa terhaturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Ibu-ibu semuanya, alhamdulillah ya, kita berada di momen Isra Mi'raj ya, hari Senin. Kalender nasional kita libur ya, kita libur dalam rangka Isra Mi'raj ya. Bertepatan dengan Isra Mi'raj ini, maka tema yang kita angkat ya, juga menghidupkan momen Isra Mi'raj yang sebenarnya barangkali sudah banyak di antara kita yang paham, sudah banyak di antara kita yang tahu ya. Jadi bagi yang tahu, mudah-mudahan ini bisa menguatkan, merefresh kembali ya apa yang sudah diketahui dan dapat menjadikan kita lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Kita semuanya tahu ibu-ibu ya bahwa Isra ini tadi dibaca oleh Mbak Dila tadi ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ada dua tempat ya, ada dua tempat yang disebutkan dalam ayat yang dibaca tadi ya. Dua tempat agung, dua tempat mulia yang diwakili oleh Masjidil Haram dan di Masjidil Aqsa. Ya, Masjidil Aqsa. Mungkin sebelum kita merambah ke tafsir surat Al-Isra ya, di hadapan kita ini ada semacam peta map dasar ya, map dasar terkait Isra dan Mi'raj ya, di mana Isra dan Mi'raj ini adalah mukjizat luar biasa ya. Mukjizat Allah Subhanahu wa taala muliakan Rasulullah dengan mukjizat ini ya, dengan mukjizat ini ya. Jadi kalau dulu Isra dan Mi'raj itu kalau dulu ya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ditempuh selama 40 hari dengan kendaraan yang ada waktu itu, karena dengan jarak 1240-an kilo ya, 1239 ya, kita bulatkan 1240-an kilo ya, kalau saat ini itu dengan pesawat ya, bisa ditempuh 1 jam 50 menit ya, 2 jam. Berarti masih tetap waktu 2 jam. Itu baru perjalanan ke Masjidil Aqsa-nya. Ya, belum ke langitnya ya. Dan itu ada, Masya Allah ya, kalau Mi'rajnya itu luar biasa lagi. Ya, ada Sidratul Muntaha, ada Baitul Ma'mur, ada langit tingkat 7 ya. Sampai yang ke bawah ya, mulai dari bawah sampai yang ke atas, sampai turun lagi, Masya Allah luar biasa. Dan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah ditunjukkan kepada Rasulullah melalui peristiwa Isra dan Mi'raj ini ya. Nah, ibu-ibu semuanya ayat yang tadi dibaca oleh Mbak Dila tadi ya, terkait dengan Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nah, untuk Al-Isra ini berbicara hanya Isra saja memang. Untuk Mi'rajnya Allah membicarakannya, Allah menyebutkannya di surat An-Najm. Surat An-Najm. Untuk Isra-nya di surat Al-Isra ayat 1. Surat Al-Isra meskipun dengan nama Al-Isra ya, ternyata pembahasan tentang Isra Mi'raj hanya berhenti di 1 ayat saja. Ya, selebihnya surat Al-Isra berbicara tentang Bani Israel. Sehingga nama lain dari surat Al-Isra ini adalah surat Bani Israel. Nah, beberapa hal ya kita tidak membahas lebih jauh dalam artian secara tafsirnya terkait dengan surat An-Najm ya. Namun secara sekilas Isra Mi'raj nanti akan kita bahas secara keseluruhan ya. Nah, pada ayat surat Al-Isra ini ya, ada beberapa kata yang saya warnai berbeda ya. Kalau di sini saya warnai biru ya. Warnai biru ya, untuk menandakan ya terkait hal-hal poin penting ya. Ya, di sini sebentar. Ya. Nah di sini ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat ini dimulai dengan kata subhana ya, subhana berarti di situ ya, kalau dalam bahasa kita maha suci Allah. Kenapa dimulai dengan subhana pada masalah pembahasan Isra ya? Karena Isra ini adalah
peristiwa yang luar biasa, maka dimulai ya pembicaraan ini dengan subhana, tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa surah dalam Al-Qur'an bisa, atau beberapa surat Al-Quran dimulai dengan sabbaha, yusabbihu, itu banyak ya. Sabbaha, yusabbihu itu ada. Nah, sementara dengan subhana formulaannya ini ada di surat Isra saja. Nah, subhan ya. Subhanalladzi berarti kata subhana ya, menunjukkan bahwa kata subhana atau kata tanzih ini adalah kata tasbih ini adalah tanzih Allah Subhanahu wa taala dari segala hal. Tanzih itu apa? Membersihkan, menyucikan, meniadakan hal-hal ya, kekurangan, hal-hal yang hal-hal yang sekiranya jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sama sekali. Sehingga di sini subhana. Apalagi dalam masalah Isra itu luar biasa. Perkara yang bukan setiap hamba, bahkan bukan setiap rasul ya, dan itu perkara mukjizat. Sehingga di sini menggunakan kata subhana. Subhanalladzi asra bi 'abdihi ya. Yang saya garis atau yang saya warnai lain di sini adalah abdihi, bi 'abdihi ya, dengan hambanya. Tidak ditulis Muhammad, tidak ditulis Ahmad, nama lain Rasulullah yang ada di surat As-Saff barangkali. Jadi di sini dengan kata abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di sebagian malam, ya, abdihi. Ya. Maka ketika para mufassir menafsirkan abdihi atau dengan hambanya ini, para ulama berkata ya bahwa ini adalah gelar Rasulullah yang paling mulia, itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Sementara Rasulullah berada di posisi yang tinggi, yaitu di Isra Mi'raj kan berarti kan posisi yang tinggi. Tapi tetap saja posisi yang tinggi itu tetap saja bahwa Rasulullah ini adalah seorang hamba. Dan ini menjadi gelar yang paling mulia, paling agung bagi Rasulullah, bagi kita juga. Gelar, tidak ada gelar yang memang di hadapan Allah itu kecuali bahwa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ya, Abdullah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga di sini abdihi, subhanalladzi asra bi abdihi ya. Tidak menggunakan, bahkan tidak menggunakan kata rasul, tidak menggunakan apalagi nama Rasulullah, tidak ya, tetapi menggunakan abd, yaitu gelar yang luar biasa disematkan oleh Allah kepada hamba-hambanya ya. Khususnya Rasulullah, gelar yang paling mulia di sini adalah abdi ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kata abd atau hamba ini menjadi gelar yang nama yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebenarnya kata yang ingin digasih biru juga sebenarnya lailan juga ya. Lailan ini menunjukkan, atau kata lailan ya, tidak ada al-ta'rifnya ya, bukan al-lail ya, tapi lailan ini maksudnya ya sedikit dari malam hari, bagian dari malam hari ya, sedikit dari malam hari ini. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, tidak keseluruhan ya, tidak lama ya, lailan ya sedikit sebagian dari malamnya. Nah, kemudian kata yang saya kasih biru lagi, al-masjidil haram, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Berarti ada dua tempat yang disebutkan di sini, tempat yang mulia. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan, memberikan kita rizki untuk bersama-sama dapat berkunjung ya, ke tiga masjid ditambah dengan Masjid Nabawi yang Allah muliakan, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, menunjukkan keutamaan dua tempat ini karena disebutkan dalam ayat ini, ayat yang pertama. Masjidil Haram ya kita ketahui bersama ya, Masjidil Aqsa ya, di Palestina, alladzi barakna haulahu linuriyahu, alladzi barakna haulahu, ini juga menjadi keutamaan Masjidil Aqsa.
yang mubarak, yang diberkahi di sekitarnya. Allah berkahi di sekitar Masjidil Aqsa ya, sehingga tempat-tempat yang di sekitarnya itu menjadi penuh berkah. Min ayatina ya, linuriyahu min ayatina, untuk Allah tunjukkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya tanda kebesaran Allah yang Allah tunjukkan kepada Rasulullah ketika perjalanan Isra Mi'raj. Mi'raj khususnya ya. Bertemu dengan para nabi di langit ini, lalu ketika di Baitul Maqdis diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka ya. Ya banyak hal yang ayat-ayat kebesaran Allah yang Allah tunjukkan melalui perjalanan Isra Mi'raj ini. Innahu huwas samiul basir ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha As-Sami', Maha Al-Basir ya. Bisa ya. Nah, ini tadi ya Allah mengawali surat tentang perjalanan Isra Mi'raj dengan kalimat tasbih atau subhanallah ya. Ya, karena banyak keagungan, kekuasaannya ya yang ingin diperlihatkan kepada semua manusia hingga akhir zaman. Ada kajian-kajian ya terkait dengan sisi-sisi kemukjizatan dari sisi ilmiah, dari sisi sainsnya itu ada ya, tapi kita tidak membahas itu ya karena selain kefakiran ilmu saya sendiri ya, sehingga kajian-kajian tentang sainsnya itu kita serahkan kepada yang lebih ahli. Nah, sini berbicara tentang Isra dan Mi'raj ya, berbicara tentang Isra dan Mi'raj. Kapan terjadinya? Yang biasa kita pahami, yang kita hafal bersama karena itu adalah hari libur ya, 27 Rajab ya, yang kita pahami, yang ada di benak kita ya, dan itu bukan salah ya, tetapi meyakini bahwa hanya 27 Rajab saja ya, ini yang kurang pas ya, karena ternyata dalam perjalanan Isra dan Mi'raj terkait dengan kapan terjadinya ini terjadi perbedaan ya. Sebagian mengatakan bulan Rajab seperti kita sekarang ini, sebagian mengatakan malahan bulan Ramadan, ada yang mengatakan bulan Syawal, riwayat jadi ada pendapat di situ ya. Al-Mubarak Furi dalam buku Sirah Nabi Muhammad Ar-Rahiqul Mahtum menguatkan pendapat 27 Rajab ya. Nah, tahunnya pun juga berbeda-beda pendapatnya. Jadi ya baik tanggal, bulan ataupun tahun ini terjadi berbeda pendapat ya. Sebagian mengambil pendapat 27 Rajab dan ini yang diambil oleh kaum muslimin di banyak belahan dunia ya, sehingga tanggal 27 Rajab ini yang menjadi libur nasional. Alhamdulillah di kita masih menjadi libur nasional dan di banyak negara-negara muslim. Nah, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah ya, bisa dilihat di sini Ibnu Hazm berpendapat bahwa Isra Mi'raj terjadi pada malam Senin 27 Rajab, satu tahun sebelum hijrah ya. Sebagian berpendapat tahun ke-7 setelah kenabian, sebagian lagi berpendapat tahun ke-5 setelah kenabian ya. Di sini tahunnya berbeda ya, waktunya itu memang terjadi perbedaan pendapat ya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, usia dakwahnya adalah 23 tahun dengan 13 tahun di Mekah lalu 10 tahun di Madinah ya. Maka sebagiannya mengatakan sebelum hijrah 1 tahun itu terjadi Isra. Ada pendapat seperti itu. Ada pendapat lain, tahun ke-7 setelah kenabian. Berarti Rasulullah diangkat menjadi nabi usia 40. Nah, lalu dakwah di Mekah selama 13 tahun. Nah, tahun ke-7 terjadi peristiwa Isra. Ya, namun sebagian lagi malah lebih maju lagi. Yaitu tahun ke-5 setelah kenabian ya. Tahun ke-5 setelah kenabian ya. Perbedaan kapan peristiwa ini tidak memberi banyak pengaruh ya.
Namun hikmah-hikmahnya, pelajaran-pelajarannya ini yang perlu kita yakini, perlu kita pelajari ya. Ini tadi masih sama ya, sebagian lagi malah di tahun ke-12 kenabian atau sekitar 16 bulan sebelum hijrah ya. Jadi terjadi ini ibu-ibu ya, terjadi berapa pendapat ya, berapa pendapat terkait dengan kapan ya. Perjalanan mukjizat atau Isra Mi'raj ini dilaksanakan sendiri oleh Rasulullah bersama Jibril dengan kendaraan buraq ya, dengan fisik dan ruh dalam suasana, dalam kesadaran ya. Ya, jadi tidak ruh saja atau bukan, itu bukan mimpi, bukan ya. Ini menjadi pendapat yang terkuat yang diambil oleh para ulama bahwa perjalanan Rasulullah Muhammad SAW ini dengan melalui dengan apa ya, dengan jasad dan ruh dalam kesadaran, dalam kesadaran penuh. Nah, kalau kita berbicara tentang konteks atau latar belakang ya, kenapa ada Isra Mi'raj ya, kita melihat sisi historis, belajar flashback ya, sebelum Isra Mi'raj itu ada peristiwa-peristiwa apa. Nah, tadi disebutkan bahwa perjalanan Isra dan Mi'raj itu kan terjadi beberapa pendapat ya, dari tanggal, bulan, tahun, itu terjadi beberapa perbedaan pendapat. Namun yang pasti, ya ini yang pasti, bahwa Isra dan Mi'raj terjadi setelah bi'sahnya Rasulullah, setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi dan sebelum hijrah ke Madinah. Ini yang pasti. Makanya tadi pendapat-pendapat tadi berbeda-beda, tapi semuanya adalah bi'sahnya Rasulullah ya, dan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah ya. Nah, ternyata ya latar belakangnya atau sisi-sisi historisnya sebelum ini terjadi apa? Sebelum Isra dan Mi'raj ini terjadi pemboikotan Bani Hashim, pemboikotan ekonomi, diboikot ya, pemboikotan Bani Hashim selama 3 tahun di tahun ke-7 setelah kenabian ya. Ada pemboikotan ya, pemboikotan yang berdampak ya, berdampak luar biasa juga kepada umat Islam ya, yang berada di Mekah kala itu ya. Terus kemudian ya, ini satu, wafatnya istri tercinta ya, paman yang dicintai, dua supporter hebatnya Rasulullah yang selama ini senantiasa menyupport, menolong, membantu ya Rasulullah, yang ternyata keduanya wafat di tahun yang sama, sehingga tahun itu dinamakan dengan tahun kesedihan, Amul Huzni atau Amul Hazani ya. Terus kemudian latar belakang yang lain ya, setelah kembalinya Rasulullah dari Taif ya. Kita semuanya mengetahui salah satu dakwah Rasulullah adalah Rasulullah pergi hijrah ke Taif ya, untuk berdakwah dengan asumsi, dengan harapan bahwa di Taif nanti di sana mendapatkan dukungan, mendapatkan penerimaan, bantuan ya. Tapi ternyata yang terjadi apa? Ya, kita semuanya mengenal ya. Yang terjadi ternyata sebaliknya ya. Tidak dinyana-nyana, malah diusir, malah Rasulullah dilempari dengan batu ya. Malah ya dan lain sebagainya ya. Jadi di sini malah mereka mengirimkan orang-orang gila dan anak kecil untuk melempari Rasulullah. Itu dari Taif. Sehingga Rasulullah pulang dari Taif, sebelum pulang sampai di Mekah melalui perlindungan salah seorang kaum Quraisy ya. Nah di sini Rasulullah berteduh di kebun dan berdoa kepada Allah, berkeluh kesah ya, bukan berkeluh kesah ya, maksudnya matur ya, curhat kepada Allah, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati. Ya Allah, aku mengeluhkan kepadamu betapa lemah kekuatanku, wa qillata hilati, betapa sedikit sekali daya upaya yang bisa aku lakukan ya. Ya. Sampai yang terakhir, kalau orang semuanya membenci itu enggak masalah bagiku, hanya ridhomu saja ya, kalau engkau ridho itu adalah enggak masalah bagiku ya semuanya. Jadi Rasulullah sedih ya, Rasulullah sedih.
3 kejadian ya, mungkin 4 kejadian kalau wafatnya Khadijah dan pamannya dijadikan satu-satu, maka di sini ada 4 kejadian, 4 duka yang terjadi di waktu yang berdekatan, yang sangat menyedihkan ya, Rasulullah sedih ya. Nah, makanya di sini dinamakan dengan Amul Huzni. Nah, disinilah ya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hiburan ya, istilahnya diajak jalan-jalan supaya senang, supaya terhibur, enggak dianggap hiburan lah. Isra Mi'raj ini hiburan ya, sejenak melalaikan permasalahan-permasalahan dakwah ya, yang sempat menyedihkan ini ya pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Ya, jadi ini ibu-ibu semuanya ya, latar belakang Isra dan Mi'raj ya, kondisi historis secara sisi-sisi historis yang terjadi sebelum Rasulullah Isra dan Mi'raj ya. Jadi ada kejadian-kejadian ya, kejadian-kejadian besar, kejadian-kejadian sedih ya. Kita sendiri pun juga ikut sedih ya. Nah, dari sini maka muncul turun wahyu, turun Jibril mengajak Rasulullah Isra dan Mi'raj untuk dipertunjukkan kepada Rasulullah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, di sini ya, tanda-tanda kebesaran tadi ya, linuriyahu min ayatina ya. Beberapa hal ya yang perlu kita pelajari dari sisi-sisi Isra Mi'raj ini, tanda-tanda kebesaran Allah ya. Ya, kita yang tidak merasakan ya mungkin juga bisa ikut membayangkan, tapi walaupun memang tentu tidak bisa sampai kepada hal yang pastinya, tidak ya. Tapi Masya Allah ya, bagaimana zaman dahulu ya, karena ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan Rasulullah abd, memperjalankan hamba yaitu Rasulullah di malam hari dalam waktu yang kilat cepat, makanya dinamakan dengan buruk. Buruk dinamakan buruk berasal dari kata bark, barkun. Barkun itu artinya apa? Kilat ya. Secara bahasa barkun itu artinya kilat, sehingga di sini kendaraannya itu dinamakan dengan buruk, diambil dari kata barkun itu kilat ya, kilat ya. Yang tadinya perjalanan pada masa itu membutuhkan waktu 40 hari 40 malam ya, tapi ternyata oleh Rasulullah hanya sekejap, sebentar saja ya, sebentar saja hingga kembali lagi sampai ke Mekah ya. Dan di situ banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Pelajaran yang lain atau sisi-sisi yang lain ya di sini yang bisa kita pelajari, kemenangan pasti datang ya. Kemenangan pasti datang ya, bersama kesabaran dan doa serta keteguhan iman. Ini didapati dari latar belakang sebelum Rasulullah Isra tadi ya. Ya. Latar belakang sebelum Rasulullah Isra tadi kan dakwah Rasulullah di Mekah itu ditentang, tidak diterima, sedikit sekali yang beriman. Hijrahnya ke Thaif juga sama ya, nol besar ya. Tidak disambut sebagai manusia mulia, apalagi sebagai seorang rasul, yang ada hanya cacian anak-anak dan lemparan batu ya. Naudzubillah ya. Tapi ternyata di situ Rasulullah tidak goyah. Rasulullah tetap bersemangat, Rasulullah tetap berdakwah dengan banyak boikot, caci maki, hinaan ya. Yang terus kemudian muncul kemenangan ya. Kemenangannya apa ya? Salah satu tadi Isra Mi'raj ini menjadi salah satu kemenangan bagi Rasulullah. Maksudnya kepiye ta? Ya. Nah, di sini yang saya ceritakan tadi ya, Rasulullah kembali ke Mekah di bawah lindungan Al-Mut'im bin Adi. Nah, ini ya, doanya Rasulullah tadi. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya. Lakal utbah hatta tadru wa la haula wa la quwwata illa bik ya. Jadi kemenangan itu pasti akan datang ya. Nah, kemenangan pasti akan datang ini salah satunya tadi melalui mukjizat Isra dan Mi'raj. Lalu Islamnya adas ya, ketika di Thaif ya, meskipun semuanya pada enggak Islam,
satu desa, satu kota Taif itu nggak ada yang Muslim, nggak ada yang mau menerima Rasulullah, tapi ada satu budak ya, meskipun budak ya, tapi ternyata ini juga satu kemenangan juga. Islamnya ada pada waktu di mana banyak orang yang tidak menerima dakwahnya Rasulullah. Terus kemudian ternyata para jin juga mendengar dakwahnya Rasulullah melalui surat Al-Jin disebutkan itu, dan mereka sebagiannya masuk Islam ya. Jadi tadi ya, latar belakang tadi ya, apa namanya ya, cobaan, cacian ya, bertubi-tubi yang terus kemudian sampai Allah Subhanahu wa taala melalui kehendaknya memberikan kemenangan ya, yang pasti ya. Meskipun mungkin di mata manusia barangkali itu tidak terlihat. Misalnya adas ini kan budak ya. Tapi satu muslim di sisi Allah itu tentu lebih berharga ya. Ya. Dan ini nggak pandang bulu dia itu muslim, dia itu budak atau orang merdeka atau apa, tidak ya. Ya, hanya ada satu-satunya yang muslim ketika Rasulullah yang mau masuk Islam, menerima dakwah Rasulullah ketika Rasulullah berdakwah di Taif, dan itu secara tidak sengaja ya. Ada ketika Rasulullah pulang dari Taif, lalu Rasulullah lewat berteduh di pohon apa ya, pohon kurma di kebun ya, kebun kurma atau kebun anggur ya. Lalu Adas ini disuruh oleh majikannya, oleh pemiliknya supaya memberikan jamuan kepada Rasulullah ya. Dan sebelum Rasulullah makan, Rasulullah mengucapkan Bismillah. Si Adas kaget, ini nggak ada di sini orang yang mengucapkan Bismillah. Lalu bercakap-cakap, dan Adas itu tahu tentang kitab yang terdahulu ya. Lalu Adas itu masuk Islam di hadapan Rasulullah ya. Itu kisah Adas, lebih jauh lagi nanti bisa ibu-ibu cari kisahnya ya, ketika Rasulullah dakwah di Taif. Pelajaran berikutnya ya, tadi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ya. Kalau kita salah satunya ya, tentu di sini ada Masjidil Aqsa, ada Masjidil Haram, ada Masjidil Aqsa ya. Masjidil Aqsa disebutkan. Apa makna Al-Aqsa secara bahasa? Kalau Masjidil Haram, Al-Haram adalah mulia, kemuliaan. Tanah haram, tanah mulia, banyak hal-hal yang diharamkan jika kita di sana. Nah, di sini satu lagi adalah Masjidil Aqsa. Aqsa itu artinya adalah secara bahasa Aqsa itu yang terjauh. Jauh sekali. Jauhnya dalam artian dibandingkan dengan Masjidil Haram. Ya, Masjidil Haram kalau tadi dalam peta tadi atau di slide yang pertama tadi, ini slide 14, di slide yang pertama tadi ya, ini ya Masjidil Al-Aqsa dengan Masjidil Haram itu jaraknya 1240 kilo. 1240 kilo. Mungkin kalau Surabaya Jakarta itu berapa ya? Kalau Kudus Jakarta itu berapa ya? Aduh, saya nggak tahu. Mungkin sini Jakarta kalau Google Map berapa ya? Mungkin 400 atau 500 kilo ya. Nah, ini jaraknya ya. Makanya Al-Aqsa di Masjidil Aqsa ya dinamakan dengan Masjidil Aqsa. Al-Aqsa itu artinya yang jauh. Jauh ini dalam artian yaitu jauhnya dari Masjidil Haram ya, Al-Aqsa. Ibu-ibu ingat dalam surat Yasin yang pernah kita pelajari bersama, wajah amin aqsal madinati, aqsal madinah, wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a, wajah amin aqsal madinah, dan datang seorang laki-laki dari kota yang jauh, dari daerah yang ini jam 8:30 sebentar ya. Nah, di sini kembali lagi ke ayat tadi, min Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi kalau secara bahasa Al-Aqsa itu artinya jauh ya. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan, Abu Dzar meriwayatkan, ia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi itu apa? Lalu Rasulullah menjawab, Al-Masjidil Haram, Masjid Haram.
Lalu Abu Dzar bertanya lagi, selanjutnya itu apa? Lalu Rasulullah menjawab, Masjidil Aqsa. Berapa lama jarak pembangunan keduanya? Ternyata selama 40 tahun. Selama 40 tahun. Lalu Allah menjadikan bumi ini bagi kalian sebagai masjid. Oleh karena itu, kapanpun waktu sholat, lakukan sholat di atasnya. Karena dia memiliki keutamaan. Ini salah satu keutamaan Rasulullah, yaitu dijadikan bumi ini sebagai masjid, di mana saja kita bisa melaksanakan sholat. Ya. Nah, keutamaan Masjidil Aqsa ya tadi adalah keutamaan Masjidil Aqsa, rumah yang kedua yang dibangun setelah Masjidil Haram, rumah Allah yang kedua yang dibangun setelah Masjidil Haram. Ya. Terus kemudian keutamaan Masjidil Aqsa yang lain yaitu tempat berakhirnya Isra tadi, tempat mulainya Mi'raj. Ya. Tentu ini menunjukkan keutamaan Al-Aqsa. Kiblatnya para nabi sebelum datangnya Nabi Muhammad. Ya. Jadi kiblatnya para nabi ketika sholat itu ya Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, Al-Aqsa beberapa bulan sempat menjadi kiblat sholat. Ya. Hingga turun ayat terkait dengan perintah menghadap ke Ka'bah yang tadinya adalah Al-Aqsa. Ya. Di juz 2 ya. Di juz 2 awal halaman pertama. Halaman pertama ya, itu terkait dengan pemindahan yang dari Masjidil Aqsa kiblatnya menuju ke Masjidil Haram atau Ka'bah ya. Ya. Secara keutamaan, kalau tadi secara pembangunan ya Al-Aqsa adalah yang kedua, secara keutamaan Al-Aqsa merupakan masjid ketiga setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sesuai dengan sabda Rasulullah, la tusyaddur rihal illa salasat masajid. Tidak boleh mengencangkan bekal kecuali ketika masjid ini. Maksudnya ketika bernadar, ya, pertama Masjidil Haram, lalu Masjid Nabawi, berikutnya Masjidil Aqsa. Ketika bernadar, seseorang bernadar bernadar kepada Allah bahwa dia itu hendak sholat di salah satu masjid selain 3 masjid ini, maka semuanya dianggap sama, nggak harus masjid itu. Namun berbeda ya, kalau Masjidil Haram tidak boleh dilakukan kecuali di Masjidil Haram. Tapi untuk kedua, misalnya nadarnya yang kedua, maka di Masjidil Haram sudah cukup. Nadarnya yang ketiga berarti di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu sudah cukup. Ya. Jadi di sini masjid yang ketiga secara keutamaan, juga keutamaan terkait dengan keutamaan sholat. Ya. Dinilai 100.000, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi dinilai 1.000, di Masjidil Aqsa dinilai 500 sholat. Nah, seperti itu. Ya. Terus kemudian ya keutamaan masjid yang lain, ya, keutamaan Masjidil Aqsa yang lain di sini bahwa Isra Mi'raj memiliki pesan yang sangat dalam terkait dengan terkaitan erat Masjidil Aqsa dalam hati umat Islam. Ya, kita semuanya di sini hati-hati kita memiliki rasa cinta, memiliki doa ya untuk Masjidil Aqsa ya. Karena keutamaan tadi. Nah, di sini ketika Palestina ada penyerangan mungkin sampai ke Al-Aqsa di sini, maka semuanya umat Islam ini mengadakan kampanye, mengadakan ya sebagai ekspresi rasa cinta, menolong ya, loyal terhadap salah satu keutamaan ini ya. Salah satunya lagi keutamaannya Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama Rasulullah dan para nabi sebelumnya. Ini tadi sudah ya. Yang terus kemudian pada zaman Nabi Muhammad dipindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ya. Jadi Masjidil Aqsa adalah masjid yang kedua yang dibangun. Kemudian kapan ini ya? Kapan ya? Dalam beberapa keterangan ya, Masjid Al-Aqsa ini pertama kali dibangun pada 2500 tahun sebelum Masehi. Nah, ini oleh siapa ya? Diambil dari menurut Hanafi Al-Mahlawi bahwa jauh sebelum Nabi Sulaiman membangun haikal tersebut, jauh sebelum ya telah membangun. Nah, di sini ya terkadang kita
memahami bahwa Masjid Al-Aqsa itu yang membangun Nabi Sulaiman. Tidak ya. Kalau di sini menurut referensi bahwa Masjid Al-Aqsa itu dibangun pertama kali oleh Nabi Yakub, lalu direnovasi oleh Nabi Daud dan disempurnakan oleh Nabi Sulaiman. Kalau kata Ustadz Syafiq ya, ibaratnya kalau Nabi Sulaiman itu dengan Masjidil Aqsa itu sama dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada Ka'bah. Nabi Ibrahim kan meninggikan Ka'bah ya. Pembangunan pertama kan bukan Nabi Ibrahim, itu sudah ada, lalu Nabi Ibrahim meninggikannya di surat Al-Baqarah akhir-akhir setengah juz yang pertama ya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti ya. Jadi apa yang dilakukan Nabi Ismail terhadap Masjidil Aqsa itu mirip-mirip dengan apa yang dilakukan oleh Ibrahim terhadap Ka'bah ya. Kalau menurut sumber ini yang mendirikan pertama kali membangun adalah Nabi Yakub, kemudian diteruskan oleh keturunannya Nabi Daud, teruskan lagi oleh keturunannya yaitu Nabi Sulaiman alaihimussalam ya. Jadi ini ya banyak sekali keutamaannya, maka patutlah Masjidil Aqsa ini disebut dalam surat Al-Isra tadi. Al-Masjidil Aqsa ya. Setelah tadi disebutkan pula Al-Masjidil Haram. Beberapa poin penting juga dalam Isra Mi'raj ini bahwa Islam adalah agama yang fitrah. Salah satu kejadian dalam Isra dan Mi'raj ini yaitu ketika Rasulullah diberi pilihan, disuruh memilih oleh Jibril ya. Ada susu, ada khamr ya. Lalu ternyata Rasulullah memilih susu. Dan di sini Jibril mengatakan engkau telah diberi hidayah sesuai dengan fitrah. Ya, agama Islam agama fitrah. Hal-hal yang terkait dengan syariatnya ya di sini kita pahami, kita yakini bahwa itu adalah fitrah. Fitrahnya menikah, ya menikah itu ya laki-laki dengan perempuan, tidak bisa perempuan dengan perempuan ataupun laki-laki dengan laki-laki. Meskipun ya saat-saat ini ada arah-arah ke sana, meskipun berita-berita barangkali kemarin ada berita seorang bukan satu pasang berarti perempuan dengan perempuan menikah itu kawin ya atau nggak tahu itu bagaimana menjadi pasangan ya, kemudian mengumumkan bahwa dia itu punya anak ya, bagaimana nah, ternyata anaknya gantian yang lahir yang ini kan nonsens ya, apa itu ya, itu kan bukan fitrah ya, seperti itu ya, bahwa Islam adalah agama yang fitrah ya. Menikah, berkeluarga, fitrah-fitrah yang lain, bekerja ya, memenuhi kebutuhan, kasih sayang ya, ke Islam ini adalah agama yang fitrah. Radina billahi robba wa bil islami dina. Karena di sini agama Islam adalah agama yang fitrah. Sesuai dengan fitrahnya manusia, tabiat manusia, ya. Syariat-syariat yang seimbang, tawazun, ada kebutuhan ruh dan badan, ada kebutuhan dunia dan akhirat ya. Tidak hanya dunia saja, akhirat terlupakan, tidak hanya akhirat juga, akhirat tok lalu tidak ada dunianya, tidak ya, tapi kita tawazun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Makanya hasanah fid dunya, hasanah di akhirat ya. Terus kemudian ya, nah ini yang lebih penting, pelajaran yang paling penting karena syariat Isra dan Mi'raj yang dibawa oleh Rasulullah ini membawa oleh-oleh yang berupa kewajiban sholat 5 waktu ya. Sebelum Isra Mi'raj kaum muslimin terus apa enggak sholat ya, cuman tidak 5 waktu ya. Sholat di waktu pagi, sholat di waktu sore ya. Tata caranya bagaimana ya, konon kalau dalam riwayat 2 rakaat ya. Terus kemudian disempurnakan dengan adanya Isra dan Mi'raj ini menjadi 5 kali sholat seperti yang kita jalankan selama ini. Sehingga karena Isra dan Mi'raj ini membawa oleh-oleh yaitu berupa perintah sholat, maka peristiwa Isra dan Mi'raj, pelajaran yang paling agung, yang teragung di sini adalah urgensi menjaga sholat ya. Urgensi dan kedudukan sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban ini langsung dari Allah tanpa perantara Jibril, tidak melalui wahyu.
dalam artian Jibril ya, tidak ya, tetapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari peristiwa ini pula kita ketahui bahwa rahmah Rasulullah kepada umatnya itu benar-benar sangat besar ya. Ummati ya. Ummati ya. Kasih sayang Rasulullah. Ya, cerita ini sudah sering kita dengar ya. Ya, bagaimana Rasulullah mendahulukan umatnya ini, memikirkan umatnya, bahkan ketika beliau mau meninggal yang dipikirkan juga umat Rasulullah, bukan yang lain-lain ya. Ya, ini pelajaran yang terbesar ya. Nah, kemudian satu hal lagi ya, akhir slide ini, kita berada di bulan Rajab ya, kita kaitkan dengan peristiwa Isra Mi'raj, tadi dikaitkan dengan adanya sholat ya. Kalau kita kaitkan dengan Rajab ya, dengan Ramadan ya, maka di sini persiapan Ramadan ini bermula dari bulan Rajab kalau dikaitkan dengan bulan Rajab ya. Tapi kalau kita jauh melihat bagaimana sahabat, maka sahabat itu mempersiapkan Ramadan ya 6 bulan sebelumnya ya. Kalau saya ingatnya Ramadan ya ketika di Rajab ini ya. Rajab ya, karena doa yang sering terlantungkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan ya. Meskipun oleh beberapa ulama ahli hadis ini dikatakan dhaif ya, tapi secara arti tidak mengapa dipraktekkan ya, supaya Allah Subhanahu wa taala memberkahi di Rajab, Sya'ban, lalu menyampaikan di bulan Ramadan ya. Ya, jadi di sini persiapan Ramadan dimulai dari bulan Rajab. Kalau kata para ulama kan Rajab itu bulan bulan tanam. Lalu Sya'ban bulan mengairi, bulan sukya ya. Bulan sukya, terus kemudian bulan Ramadan itu bulan menuai ya. Menuai, menghasilkan panen, dalam artian sudah terbiasa beribadah di situ. Maka Ramadan menjadi lebih mudah ya. Nah, di sini kalau berbicara mempersiapkan bulan Ramadan ini mulai dari bulan Rajab ya, terlebih-lebih jaga sholatnya bagi yang berkemampuan untuk berpuasa, Masya Allah. Bagi ibu-ibu yang masih memiliki hutang puasa bulan Ramadan, silahkan dilaksanakan, diselesaikan. Kita masih ada 1 bulan lebih sedikit ya, kita berada di akhir Rajab, sebentar lagi Sya'ban ya, masih ada 1 bulan lebih sedikit kesempatan untuk melaksanakan hutang-hutang yang sempat tidak terlakukan karena ada uzur-uzur yang menyertai ya. Ibu semuanya rahimani wa rahimakumullah ya, ini sekilas Isra Mi'raj yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita kaji bersama hari ini ya. Barangkali dari ibu-ibu ada yang ingin menambahkan, barakallahu fikum, atau ada yang ingin bertanya atau menambahkan ya, mengkoreksi barangkali, ahlan wa sahlan ya. Mungkin saya akhiri dari saya kembalikan waktu kepada Bu Jamilah. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tadi luar biasa yang sudah disampaikan oleh Ustadzah Latifah Munawwarah LSMA. Mungkin monggo kami beri kesempatan kepada ibu-ibu yang ingin menanyakan terkait dengan ibrah atau tafsir Quran Surat Al-Isra. Boleh ya chat, boleh pakai raise hand. Yang jelas tadi yang disampaikan oleh beliau, Masya Allah, sungguh besar keagungan Allah yang telah memperlihatkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Agung Nabi Allah Muhammad SAW, betapa neraka, kemudian ada tahapan-tahapannya, sampai beliau mendapatkan perintah ya, perintah kewajiban sholat 5 waktu langsung dari Allah tanpa melalui perantara. Monggo ibu-ibu, masih ada waktu kurang lebih 40 menitan.
Cuman 10 menit kali ya kita untuk tanya jawabnya. Silahkan. Iya, belum ada ya. Ya udah, mungkin sambil nunggu dari ibu-ibu yang lain ya. Saya boleh ya Usiah tanya langsung ya, sambil menunggu. Oh iya, ada resen dari Bu Dwi Saadah. Nggih. Monggo, silakan Bu Dwi. Bu Dwi Saadah, silakan. Ya, Assalamualaikum. Dengar, Bu? Waalaikumsalam. Dengar. Jelas. Di peristiwa Isra itu kan yang saya tangkap waktu kecil itu perintah sholat, ya. Leres. Nah, hikmahnya kenapa kok itu Rasulullah kenapa kok harus ngenyang itu loh, Bu? Nah, kan asalnya berapa terus gitu. Nah, itu hikmahnya apa? Adanya pengurangan ya kayaknya itu. Hikmahnya itu, ya. Baik. Itu aja dulu, Bu. Ya. Terima kasih Bu Dewi ya. Tadi di akhir kok kenapa ngenyang ya, Masya Allah. Sebenarnya ngenyang itu atas saran dari siapa? Nabi Musa. Ya, Nabi Musa. Karena Nabi Musa mendapati kaumnya seperti itu, mendapati fakta ya, bahwa umat itu nggak akan kuat, itu terlalu berat. Ya, bisa kita bayangkan kalau 50 waktu, satu hari kita punya 24 jam. Bagaimana Bu Dewi kira-kira? Ya itu salah satunya. Saya mikirnya malah gini ya Bu, apa mungkin waktu orang dulu itu lama begitu ya, seperti usianya kan mereka kan lama. Kayak Nabi itu kan sampai berapa ribu tahun, berapa ratus tahun gitu. Apa gitu terus hingga sholat gitu, padahal katanya kita kan harus sami'na wa ta'na gitu loh. Maksudnya di sini itu hikmahnya apa begitu. Oh iya. Ya, kalau untuk waktu hari itu kan karena perputaran bumi dengan porosnya ke matahari itu. Jadi ya sama sebenarnya hari itu. Cuman memang oleh Allah mereka diberi usia yang panjang. Ya, kesininya kita pendek. Nah, hikmahnya tadi pertama bahwa itu bentuk kasih sayang Rasulullah. Ya, bisa dibayangkan tadi. Terus kedua, ini adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala yang memang itu berdasarkan awalnya adalah saran Nabi Musa meminta keringanan ya, supaya diringankan hingga ada tawar-menawar, ada permohonan ya, mungkin bukan menawar ya, permohonan kepada Allah untuk diringankan hingga akhirnya bisa menjadi 5. Hikmahnya juga 5 ini pahalanya seperti 50. Mengapa? Karena dalam Islam kan satu kebaikan dinilai 10 kali lipat. 10 kali lipat hingga kali lipat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kali 5 kali 10, 5 kali 10 kan berarti kan 50, dan ini Masya Allah luar biasa. Nah, pertama ya tadi. Berikutnya tentu tadi yang sudah dibilang sendiri oleh Bu Dewi Saadah ya, sami'na wa ata'na. Ini salah satunya wahyu sholat ini dibawa oleh Rasulullah 5 kali ya. Tentu kewajiban kita sebagai umat muslim, maka di sini kita mentaati perintah tersebut ya, mentaati, mengimani ya, pertama ya, bahwa sholat itu adalah segala-galanya. Banyak sekali ya yang ibu-ibu sudah ketahui keutamaannya ya, Masya Allah luar biasa ya. Barangkali mungkin itu Bu Dewi yang bisa saya tambahkan di sini, menguatkan saja bukan menambahkan, karena tadi sudah dijawab sendiri oleh Bu Dewi. Penguatan saja, atau barangkali ada ibu-ibu ummahat yang mungkin bisa menambahkan, ahlan wa sahlan ya. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Monggo, masih ada satu pertanyaan Ibu. Ya, ini dari Bu Yekti Lestari. Ya, silakan Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair tadi atas sharing ilmunya. Mohon maaf, perkenalkan saya Yekti dari Sidoarjo. Masya Allah. Ini saya tadi tertarik sama ini yang sempat jenengan sampaikan bahwa Isra Mi'raj itu kan turunnya perintah sholat ya. Nah sebelum itu para nabi-nabi sebelumnya juga sudah pernah melakukan sholat. Ada tapi sholat pagi sama sore kalau tidak salah tadi disampaikan demikian. Mohon maaf, apakah mungkin ada sumber yang menjelaskan tentang hal itu, karena terus terang saya belum pernah tahu, saya juga jadi penasaran bagaimanakah bentuk sholat yang dilaksanakan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad. Mungkin ada seperti tadi sholatnya berapa kali sehari atau bentuknya bagaimana, atau mungkin ada sumber yang bisa dibaca yang menjelaskan tentang hal tersebut. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Bu Yekti, Masya Allah dari Sidoarjo. Ya. Saya mohon maaf, saya koreksi tadi yang saya katakan adalah kaum muslimin sebelum Isra dan Mi'raj. Kan tadi dikatakan bahwa Isra dan Mi'raj ini ada yang mengatakan bahwa waktunya adalah 1 tahun sebelum hijrah. Berarti kan umat Islam sudah 12 tahun nih kira-kira, 11 tahun. Atau ada yang mengatakan Isra dan Mi'raj itu tahun ke-7. Berarti kan umat Islam ini 7 tahun sudah umurnya. Dakwah Rasulullah ini sudah 7 tahun. Nah yang saya katakan tadi, sebelum Isra ini umat Islam ini sholatnya 2 kali. Bil ghodati wal asyi. Sholatnya itu 2 kali. Nanti saya akan carikan itu ada tafsirnya dalam ayat tersebut. Terus nanti akan saya carikan dari sumber yang lain. Ini terkait dengan kaum muslim sebelum Isra dan Mi'raj ya. Untuk para nabi, ini para nabi saya yang tidak mengetahuinya. Bagaimana tata caranya? Ini tentu ada syariat sendiri. Ini mohon maaf saya tidak ada pengetahuan tentang ini. Mungkin ada ustazah, tadi saya lihat ada ustazah Muna di sini, barangkali bisa membantu saya kalau masih ada tentang bagaimana sholatnya kaum terdahulu. Ini mohon maaf saya kurang ilmu di situ ya. Saya kurang ilmu di situ. Yang saya tahu memang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang memang berbeda dengan syariat kita ya. Misalnya yang tertera dalam surat Ali Imran, siapa namanya? Zakaria, Maryam ya, terus kemudian Zakaria itu melaksanakan ibadah itu di mihrab. Itu bagaimana ibadahnya, sholatnya itu yang di Ali Imran itu tidak dijelaskan itu bagaimana. Tidak dijelaskan bagaimana, tetapi mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana Nabi Musa ini juga bagaimana juga saya mohon maaf tidak ada ilmunya. Yang kita pahami bersama bahwa para rasul ini membawa satu akidah, yaitu akidah tauhid, akidah penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariat-syariat yang mungkin berbeda antara satu nabi dengan nabi yang lainnya. Contohnya syariat yang sudah kita dengarkan itu ya, syariat toharoh. Kalau kita mengenal toharoh, dibersihkan saja kalau ada najis. Tapi ternyata di kaumnya Nabi Musa itu tidak dibersihkan, dibuang, dipotong, dibuang, nggak boleh dimanfaatkan seperti itu. Itu salah satunya. Kemudian datang syariat kita menyempurnakan ya. Jadi yang tadi saya katakan tadi 2 kali itu adalah sholatnya kaum muslim sebelum Isra dan Mi'raj menjadi 5 kali. Seperti halnya syariat puasa sebelum ada kewajiban berpuasa Ramadan 1 bulan penuh. Ini kan kewajiban puasa Ramadan kapan? Kan setelah Rasulullah hijrah. 2 tahun setelah Rasulullah hijrah. Berarti kan kaum muslimin itu kan usianya sudah 13 tahun plus 2 tahun, 15 tahun. Nah, sebelum tahun kedua hijrah ini bagaimana puasanya? Nah, di sini sebagian riwayat mengatakan puasanya itu hanya 1 hari saja, yaitu hari Asyura. Tadinya wajib.
hari Asyura 10 Muharram itu ya, sebagian riwayat mengatakan itu. Puasa Ramadan kewajibannya baru setelah Rasulullah itu hijrah di Madinah, setelah keyakinan kuat, menancap keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala kuat, sekarang diberi kewajiban puasa. Ya, kan puasa 30 hari ini kan ya 30 hari kan nggak mudah ya. Ya. Makanya ini terakhir ya, nanti-nanti ya, tidak di awal-awal Islam. Kuat dulu imannya, lekat dulu, teguh dulu, wes ketika iman kuat diperintah apapun juga sami'na wa ata'na. Di Mekah 13 tahun itu urusannya pemantapan akidah, pemantapan iman ya, bagaimana caranya supaya iman ini bisa kuat ya. Tidak ada syariat yang berat apalagi zakat itu belum ada ya. Zakat itu ada zakat, puasa itu yang terlebih itu enggak ada ya, enggak ada di Mekah ya. Wallahu taala a'lam ya. Mungkin nanti bisa saya coba mencari juga, Bu-ibu juga sakit mencari sama-sama ya. Bu Yekti ya, mangke nggih. Nanti coba dicari, minta tolong ditinggalkan nomor WA mungkin ke panitia, Bu. Sudah ngisi absen. Sampun. Oh, baik. Terima kasih nggih. Jazakillah khair. Ya, Bu Yesi sampun nggih. Ya. Ini masih ada 2 pertanyaan lewat chat Ibu Ustazah, yaitu apakah dari Bu Ngatmi kayaknya ya. Jadi apakah Nabi Muhammad SAW menerima atau melakukan Isra Mi'raj itu dalam keadaan tidur atau terbangun? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari Bu Cici Kudus, kalau Masjidil Aqsa itu dikelilingi oleh berkah, mengapa kondisi umat Islam di sekitar Masjid Aqsa sampai saat ini kok tertekan? Hikmah apa yang bisa diambil? Begitu, Us. Monggo. Terima kasih. Ya, ini Ustazah Ngatmi terkait dengan tadi di awal ya, saya sudah sampaikan pendapat yang dipilih, yaitu bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini dalam keadaan sadar. Dalam keadaan sadar berarti apa? Bangun ya, dalam keadaan sadar dengan jasad dan dengan ruhnya. Ini pendapat yang terkuat yang diambil oleh banyak para ulama. Meskipun pendapat yang satunya memang ada sandarannya, tapi tidak kuat. Salah satunya kenapa? Nanti kalau diimani, kalau diyakini bahwa perjalanan Isra Mi'raj itu Rasulullah tidur, ini nggak bikin heboh. Maksudnya itu kan cuma mimpi gitu. Kan nggak heboh, nggak sampai mereka juga nggak sampai mau mimpi aja. Kan seperti itu. Namun Isra dan Mi'raj ini kan bikin mereka heboh, bikin kaum kafir ini kan heboh, nggak ada yang percaya sama sekali. Mungkin kalau tidur, kalau dalam kondisi tidur mungkin orang itu mimpi kok, mimpi aja. Nah gitu, maksudnya wajar gitu loh, maksudnya nggak seheboh bagaimana ya kan waktu itu heboh, nggak ada yang percaya kecuali satu itu tadi, Abu Bakar, hingga dinamakan dengan As-Siddiq, diberi gelar As-Siddiq. Itu salah satu kalau secara logikanya ya, tetapi secara dalil-dalilnya memang terjadi perbedaan di situ ya. Yang lebih kuat wallahu a'lam, kita bersama pendapat mayoritas saja ya, bahwa ini adalah mukjizat dengan jasad dan ruh dan dalam kondisi sadar. Berarti memang Jibril membawa membawa Nabi Muhammad ini berjalan-jalan, itu maksudnya mengadakan perjalanan Isra Mi'raj itu, bukan tidur, bukan mimpi ya, bukan mimpi ya. Itu banyak ya, banyak perbedaan di situ ya. Tapi kita cukupkan dengan itu tadi, bahwa ini adalah dengan bi'abdihi, ini adalah dengan ruh dan dengan jasad dan dalam kondisi yaqadhuh ya, atau sadar. Rasulullah itu sadar, wallahu alam. Terus kemudian untuk Bu Cici ya,
Ya, ini ya, kita semuanya sadar. Ya. Tadi dibilang bahwa sekelilingnya diberkahi karena disitulah mahbitul wahyu. Karena disitulah makornya para ambiya. Karena banyak risalah-risalah para nabi itu di Masjidil Aqsa. Ya, sehingga diberkahi. Tapi mengapa sampai sekarang kondisi umat Islam di sekitar Masjid Aqsa dalam kondisi tertekan? Ya, karena karena semua agama, ya dalam artian agama Islam, agama Yahudi khususnya di sini memang juga mengimani itu. Maksudnya mengimani bahwa Aqsa itu adalah berkah, tapi untuk mereka gitu loh. Jadi kan karena mereka mengklaim juga bahwa ini adalah tanah mereka, karena ada sejarahnya yang mereka dakwakan juga ada, ya, jadi ya di situ ya penjajahan, atau mungkin bagi mereka bukan penjajahan itu. Maksudnya kalau bagi kita ya itu adalah penistaan, itu adalah ya, tapi mereka menganggap itu tuh juga punya nenek luhur mereka, karena kalau diambil dari sejarah para nabi itu ternyata juga ada nabinya mereka, misalnya seperti itu ya, dalam kitabnya mereka ya. Ya, sehingga di sini lebih kepada apa ya? Pertikaian politik ya, pertikaian politik sekarang itu. Ranah agama tapi dibawa ke politik ya. Kekuasaan lebih juga, mereka juga menginginkan juga, makanya dicaplok satu persatu. Yang tadinya Palestina itu negerinya besar, terus kemudian kalau dari peta dari tahun ke tahun itu menjadi mengecil sampai yang sekarang berapa persennya itu dari awalnya yang mereka maunya belum terpenuhi, maksudnya Al-Aqsanya itu ya. Ya, jadi di sini hikmahnya ya tentu di sini pertama kita ikut membela dengan yang kita mampui lah ya, dengan yang kita mampui. Membela dengan kita yang mampui dalam artian ikut terluka, ikut membantu misalnya ya. Tentu membantu ini melalui lembaga-lembaga yang kredibel ya, misalnya ya, karena ada lembaga-lembaga yang di situ dianggap apalah ya, namanya bantuan ya, banyak unak-unak di situ ya, kita melalui lembaga yang kredibel membantu, kita doakan ya, luka mereka adalah luka kita karena kita juga memiliki sejarah dengan Al-Aqsa tersebut ya. Entah kapan berakhir ya, bagaimana ya kemarin, tapi saya kok melihat itu ya ceramah, tapi 1 tahun yang lalu sih ceramahnya Ustadz Syafiq itu di depan Al-Aqsa ya, dengan jamaah mungkin pas lagi wisata atau gimana ya, ceramah ya terkait dengan Isra dan Mi'raj juga pembahasannya itu. Saya perhatikan, saya lihat saja belum pernah maksudnya lihat suasananya, kok mungkin sebagian daerah mungkin aman ya, sebagiannya yang itu yang tidak aman, yang sering ada bombardir ya, apalagi di Gaza seperti itu ya. Wallahu a'lam, ini kita hanya bisa berdoa nih Bu Cici ya, mudah-mudahan Al-Aqsa menjadi berkahnya ini juga terdapat keamanan untuk berikutnya. Dan mudah-mudahan juga apa namanya PBB ya sekarang selaku ibarat kepalanya dunia ini juga memberikan kebijakan-kebijakan yang apa ya yang mendukung kita ya. Tapi yang namanya PBB ya ini susah jawabannya Bu Cici. Ini sudah masuknya ranah politik dan lain sebagainya ya. Tapi yang jelas kita selaku wong cilik ya, gini ya, hanya bisa yang kita mampui, sebatas membantu, sebatas berdoa ya, membantu bagaimana bisa lewat Salimah ada. Ini jadi iklan, mohon maaf ini ya. Terima kasih, wallahu a'lam bishawab ya. Ya, luar biasa sekali ya yang sudah disampaikan oleh Ustadzah Latifah Munawwarah LCMA ini. Sebetulnya tadi ada beberapa yang sempat WA ke kami, Bu, ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Cuma nun sewu, karena waktunya ya, jadi kita pengen berlama-lama untuk bersama-sama mempelajari tentang tafsir surat Al-Isra ini. Tapi waktu juga lah yang memisahkan kita.
Mungkin nanti sebelum diakhiri, mohon izin kita sampaikan terlebih dahulu ada critical point yang tadi disampaikan oleh Ustazah tentang tafsir Quran Surat Al-Isra ini. Yang pertama, itu menunjukkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj merupakan kemenangan yang luar biasa bagi kaum muslim. Dan kemudian yang kedua, ternyata di situ juga ditekankan bahwa Islam itu merupakan agama yang fitrah. Mengapa demikian? Karena saking fitrahnya agama ini, syariat-syariat yang diajarkan itu seimbang antara ruh dan badan, seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat. Yang dikukuhkan dengan kewajiban sholat 5 waktu yang langsung disampaikan oleh Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, tanpa perantara Jibril. Nah, keterkaitannya dengan dari bulan Rajab dengan bulan Ramadan, ini tentu mengingatkan kita supaya alhamdulillah usia kita sampai dengan saat ini ya usia, dan ibu-ibu semuanya mudah-mudahan kita bisa mengikuti atau sampai di bulan Ramadan, sehingga perlu kita siapkan perbaikan diri, kemudian baik secara psikis, secara fisik, secara pikiran. Bismillah, insya Allah semoga Allah pertemukan. Di akhir, mungkin kami mohon izin kepada Ustazah Latifah untuk memimpin doa, dan semoga dengan barokah doa yang disampaikan oleh Ustazah bisa kita jadikan sebagai berkah dan manfaat buat kita semua. Monggo Us. Ya. Baik ibu-ibu semuanya, kita berdoa sejenak kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wala takilna ila anfusana tarfata a'yun. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنا نسألك شفاء تاما لا يغادر سقما اللهم إنا نسألك شفاء تاما لا يغادر سقما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum kita tutup, bisa untuk dokumentasi dulu ya, silahkan. Mungkin bisa dinyalakan videonya. Oke. Ya, layar pertama, nggih. Ya, sudah. Kemudian layar yang kedua. Baik, yang ketiga. Ya, sudah semua ya. Baik ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara dan banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil untuk kegiatan kajian pada malam hari ini. Tadi juga mohon maaf Ustadzah dan ibu-ibu yang lain, ada pesan dari Bu Ina, mohon maaf ternyata Bu Ina aslinya dari Bengkulu, jadi ada ketidaksesuaian waktu gitu. Jadi mohon maaf tadi beliau sampaikan tidak bermaksud untuk melupakan amanah, tapi memang karena ada perbedaan waktu itu tadi, jadi beliau meminta maaf untuk kita semua belum bisa hadir. Tadi sempat masuk terus kepental. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan. Dan marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya mohon maaf apabila dalam menghantarkan acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan baik dari tutur kata, sikap perilaku. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, keterbatasan saya sebagai manusia, adapun lebihnya semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa lagi mungkin dalam kajian-kajian berikutnya ya Usia. Kita tunggu ilmunya, berkah dunia akhirat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah semuanya. Jazakumullah. Terima kasih.